Kita semua punya mimpi besar, kan? Kita ingin melihat anak-anak kita sukses di masa depan. Kita ingin melihat mereka wisuda, menikah, dan menimang cucu dari mereka. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak atau apakah kita masih ada di sana saat hari bahagia itu tiba? Seringkali impian itu hancur bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena kita nekat. Kita merasa mentang-mentang anak Tuhan pasti dijaga, lalu kita hidup sembrono. Makan sembarangan, istirahat berantakan, dan masih setia membakar paru-paru sendiri setiap hari. Ingat Pak, Tuhan itu Maha Pelindung, tapi Dia bukan bodyguard untuk keteledoran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin menemani anak-anak kami sampai tua. Ampuni kami jika selama ini kami angkuh, merasa tubuh ini milik kami sendiri. Ajar kami menghargai nafas dan kesehatan yang Kau beri, supaya kami bisa melayani keluarga kami lebih lama. Amin. Shalom pria petarung iman, hari ini kita masuk serangan ketiga, yaitu ego dan kesombongan. Seringkali kita merasa sakti dan kebal karena punya iman. Hati-hati Pak, Yesus saja mengalami pencobaan di mana iblis menggoda Dia untuk pamer perlindungan Tuhan. Mari kita lihat di Lukas 4. Di Lukas 4 ayat 9-12, iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah dan berkata, "Jatuhkanlah dirimu dari sini, sebab ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang engkau." Jawab Yesus, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Perhatikan Pak, iblis menyuruh Yesus loncat konyol cuma buat tes ombak, apakah Tuhan beneran jaga atau tidak. Yesus menolak. Kenapa? Karena Dia menghargai nyawa. Aplikasi buat kita hari ini tajam. Tuhan kasih kita hikmat dan akal sehat. Kalau Bapak ngebut di jalanan tanpa helm sambil bilang Tuhan pasti jaga, itu Bapak sedang mencobai Tuhan. Itu bukan iman, itu konyol. Dan maaf, izin bicara agak keras sedikit ya Pak. Demi kebaikan Bapak dan anak-anak di rumah. Bagi Bapak yang masih merokok berat atau pola hidupnya hancur-hancuran, mungkin Bapak bilang, hidup mati di tangan Tuhan, bukan di tangan rokok. Pak, dengarkan saya. Tubuh Bapak adalah bait Allah. Dan lebih dari itu, tubuh Bapak adalah aset paling berharga buat istri dan anak-anak. Paru-paru Bapak adalah mesin penggerak ekonomi keluarga. Jantung Bapak adalah tumpuan harapan anak-anak menuju masa depan. Kalau Bapak sengaja merusaknya setiap hari, itu bukan iman, Pak. Itu egois. Bapak sedang menuruti kenikmatan mulut sesaat, tapi mempertaruhkan waktu emas bersama cucu Bapak nanti. Berhentilah menantang maut. Berhentilah mencobai Tuhan. Sayangi tubuhmu. Karena keluargamu butuh Bapak yang sehat, bukan Bapak yang nekat. Kita berdoa. Bapa, hamba berdoa khusus untuk setiap pria yang terikat kebiasaan buruk saat ini. Terikat rokok, terikat pola hidup tidak sehat, terikat kenekatan. Dalam nama Yesus, hancurkan rantai itu sekarang. Beri mereka kekuatan untuk berhenti. Bukan karena takut sakit, tapi karena cinta pada Engkau dan keluarga. Pulihkan tubuh mereka Tuhan. Amin. Tantangan hari ini berat. Tapi saya tahu Bapak pria sejati. Gak usah beli rokok hari ini, Pak. Atau minimal kurangi setengahnya sebagai langkah awal pertobatan. Saat mulut Bapak terasa asam, lihat foto anak Bapak. Katakan, "Nak, Papa mau berhenti." Supaya Papa bisa lihat kamu sukses nanti. Tuhan Yesus memberkati perjuangan Bapak.